Apa sebabnya Ustadz kalau saya menengok salib menggigil hati saya, setan? Apa sebabnya? Kata ibu itu mirip macam ini. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Di dalam patung itu ada jin kafir. Makanya kita tidak boleh menyimpan patung. Jin kafir itulah yang mengajak. Makanya kalau keluarga kita di rumah sakit, di dalamnya ada jin kafir itu, tutup itu. Kalau sampai dia sakratul maut, kita tak ada di situ. Dia sedang diajak jin kafir. Berhasil. Berapa keluarga orang Islam yang mati dalam keadaan su'ul khotimah? Dipanggil jin, haleluya. Mati kafir. Nauzubillah. Nauzubillah. Selamatkan orang Islam yang sampai mati su'ul khotimah. Kalau kau tak sanggup mengkafirkan dia waktu hidup, kafirkan dia menjelang kematian. Tak juga sanggup, antar dia ke makamnya pakai ambulan C, lambang kafir. Balik dari sini beli pilok, hapus itu, ganti bulan sabit merah. Nah, setelah mendengar apa yang Ustadz katakan atau kalimat-kalimat dari Ustadz Abdul Somad ini jelas adalah satu omongan yang layak disebut sebagai penistaan agama. Sekalipun memang Ustadz Abdul Somad tidak secara eksplisit mengeluarkan kata Kristen, tapi saya kira semua kita tahu, seluruh dunia tahu bahwa salib, entah itu berupa gambar atau berupa patung, itu adalah simbol dari kekristenan. Itu adalah simbol yang penting dari iman Kristen. Terlepas dari orang agama lain mau percaya itu atau tidak, tetapi orang Kristen percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang mati di atas kayu salib. Karena itu menjadi lambang atau simbol dari kekristenan. Nah, dengan mengatakan kalimat-kalimat seperti yang diucapkan oleh Ustadz Abdul Somad ini jelas bahwa itu adalah penistaan agama. Suatu penodaan terhadap kepercayaan atau iman dari salah satu agama yang sah, yang resmi di negara kita ini. Ya. Nah, apalagi ketika itu diucapkan, kata-kata itu diucapkan dengan gaya-gaya tertentu, ya, yang akhirnya menjadi tertawaan dari umat yang sedang mendengarkan dia. Menurut saya itu menambah lagi kadar penistaan yang sedang dia lakukan. Dan yang sangat disayangkan menurut saya adalah bahwa kalimat-kalimat penistaan model seperti itu bukan datang dari orang tidak berpendidikan, tapi justru datang dari orang sekelas Abdul Somad yang adalah seorang yang terpandang atau tersohor negara ini dalam agama Islam. Pak Ustadz Abdul Somad, ada apa dengan Anda? Kok kelihatannya begitu membenci kekristenan atau sangat tidak suka dengan orang Kristen sampai-sampai ya Anda mengatakan bahwa di dalam salibnya atau patung salibnya itu ada jin di sana. Nah, bagi saya juga bukan hanya penistaan tapi juga sesuatu yang konyol. Ketika di video Anda itu Anda mengatakan bahwa makanya kalau keluarga kita di rumah sakit, di dalamnya ada jin kafir itu, tutup. Ditutup pakai apa? Pakai kain. Seandainya benar bahwa memang ada jin di dalam patung salib itu, lalu apakah kuasa atau pengaruh jin itu bisa diatasi dengan menutupnya dengan kain? Kok ini menjadi sesuatu yang sangat konyol bagi saya melihat omongan Anda ini lucu sekali ya. Melihat sikap berkata Anda ini ya, saya teringat kata-kata dari Rasul Paulus. Rasul Paulus dalam Filipi pasal 3 ayat 18-19 berkata, "Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara dunia." Jadi memang ya adanya orang yang hidup dengan menjadi seteru atau musuh dari salib Kristus. Itu memang sudah ada dari zaman dulu. Dan termasuk menurut saya Anda juga termasuk di dalamnya. Tapi sayang sekali bahwa kenapa harus Anda sebagai tokoh nasional, sebagai orang yang mempunyai pengaruh, Anda seharusnya bisa memberikan teladan yang positif. Anda tidak harus mempercayai apa yang kekristenan percaya, tapi minimal Anda jangan memberikan teladan untuk menista atau mengolok-olok atau menertawakan iman. Pak Ustadz Abdul Somad, coba Anda bayangkan seandainya
hal yang sama terjadi kepada agama Anda. Seandainya ada orang Kristen atau pemimpin Kristen yang mengucapkan penistaan model seperti itu terhadap agama Anda, apa yang terjadi? Pasti berujung dengan penjara, bukan? Pasti akan didemo berjilid-jilid, bukan? Pasti Anda juga tidak suka bahwa agama Anda diolok-olok, dihina-hina, ditertawakan. Tapi kalau Anda memang tidak suka seperti itu, mengapa Anda melakukan hal yang sama kepada agama yang lain? Yesus sendiri pernah mengatakan kata-kata dalam Matius pasal 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Pak Ustadz Abdul Somad, sadarlah bahwa kata-kata yang Anda keluarkan di dalam ceramah-ceramah Anda model seperti itu, Anda memberikan sumbangsih yang besar bagi perpecahan bangsa ini. Saran saya, bertobatlah dengan model dan cara-cara seperti itu. Sebagai orang yang terpandang di bangsa ini, seharusnya Anda turut memberikan sumbangsih positif di dalam mengembangkan kehidupan bersama dalam kebinekaan kita sebagai satu bangsa dan saudara sebangsa setanah air. Itu hal pertama yang saya mau bicarakan.